Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talami. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita masih belajar tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat kan pembelajaran yang lalu-lalu tentang seperti As-Siddiq dan keutamaan-keutamaannya daripada sahabat yang lain? Sekarang kita lanjutkan ya tentang teladan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam membela Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat sekaligus mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu setia menemani perjuangan Nabi dalam menciarkan agama Islam, sehingga beliau hafal betul kebiasaan-kebiasaan Nabi. Dan karena dekatnya beliau dengan Nabi, ketika Nabi sakit, beliaulah yang diminta oleh Nabi untuk menggantikan menjadi imam sholat berjamaah. Setelah Nabi wafat, para sahabat bermusyawarah menentukan pemimpin untuk melanjutkan dakwah Nabi. Dan hasil dari rundingan tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih menjadi khalifah yang pertama kali. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Tugas Abu Bakar As-Siddiq kian bertambah ketika menjadi khalifah. Beliau harus memerangi orang-orang Islam yang murtad dari agama Islam. Murtad itu artinya keluar, jadi kembali kafir. Untuk itu, beliau mengirim 11 pasukan menuju 11 daerah. Salah satunya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Abu Bakar bersama pasukan muslimin memerangi nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Karena suka berbohong, mengaku-ngaku nabi, maka Musailamah mendapat julukan al-Kadzab, berasal dari kata kadzib yang artinya bohong. Abu Bakar juga sangat tegas terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dalam pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Dalam pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan untuk menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Sebelumnya, ayat-ayat Al-Quran masih terpisah-pisah. Karena kalau ayat-ayat Al-Quran tidak disatukan, kita akan kesulitan membaca dan mempelajarinya. Kemudian, Abu Bakar As-Siddiq pun menyetujui usul Umar bin Khattab tersebut. Lalu beliau pun menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pelaksananya, sebagai orang yang ditunjuk, yang dipilih untuk menulis, menyatukan ayat-ayat Al-Quran. Mengapa ayat-ayat Al-Quran perlu dikumpulkan, Us? Karena saat itu banyak sahabat yang hafal Quran, para hafiz Quran yang gugur dalam perang Uhud. Pada masa dahulu, ayat-ayat Al-Quran ditulis pada pelepah kurma, batu, dan kayu. Karena sifat bahan yang mudah rusak, maka perlu dikumpulkan agar awet dan bisa diperbanyak. Dan proses pengumpulan serta penulisan Al-Quran itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Pada saat Nabi yang masih hidup, hingga Nabi wafat, dan hingga Umar mengusulkan untuk dibukukan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai saat ini, Al-Quran telah menjadi mushaf yang sering kita baca. Itu adalah hasil usaha dari para sahabat. Nah, demikian tadi adalah kisah dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang cerdas, soleh, dermawan, dan begitu memperjuangkan Islam. Semoga kita dapat meneladani Abu Bakar As-Siddiq ya. Kita rajin belajar, kita rajin mengaji, kita rajin bersedekah, kita memperjuangkan Islam dengan segala kemampuan kita, dengan ilmu maupun dengan harta. Untuk itu, untuk pertemuan kali ini, Ustazah rasa sekian dulu. Tugas anak-anak adalah mengerjakan buku paket halaman 72. Ditulis di buku tulis boleh atau di buku paket langsung juga boleh.
Untuk hari ini Ustadzah akhiri dulu. Ustadzah mohon maaf apabila ada kurangnya, mohon diikhlaskan. Anak-anak tetap rajin belajar di rumah ya, rajin mengaji dan membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.